Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup dan dapat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Doa saya semoga saudara sehat, panjang umur, diberikan Tuhan hikmat dan berkat rohani serta jasmani, sehingga saudara lebih lagi bisa bersyukur kepada Tuhan dan bisa lagi menjadi berkat buat banyak orang. Saya juga berterima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan gereja ini di dalam doa, di dalam dana, dan dalam daya upaya. Tuhan Yesus memberkati semua jerih payah kita, tidak sia-sia. Baiklah, hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 kita akan awali dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, yang kami panggil, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau kami dapat hidup sampai hari ini dan dapat beribadah. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi buat saudara kami yang kekasih. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami sudah nikmati sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pakailah hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami haus lapar akan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, urapan Tuhan. Supaya kami mengerti dan mendapat melakukan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dari Mazmur 36. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita dengarkan audio firman Tuhan dari Mazmur 36 sambil kita ikuti dengan seksama dengan membaca firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusik aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat
bangun lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai orang fasik dan kasih Tuhan. Orang fasik itu cirinya dia suka berbuat dosa. Dia tidak benci kejahatan atau dosa. Ya, padahal sifat Tuhan karena dia Maha Kudus, dia benci akan dosa. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mencatat bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Yang pertama, mata yang sombong. Yang kedua, lidah berdusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan akibatnya menimbulkan pertengkaran saudara. Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Kudus, Maha Adil. Ya, Tuhan sangat benci kepada kefasikan, dosa, dan kejahatan. Di dalam Galatia 5 ayat 19 tercatat mengenai perbuatan-perbuatan daging yang mengakibatkan orang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga, artinya ditolak sama Tuhan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal ini, kejahatan atau dosa ini yang membuat orang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, Mazmur 97 ayat 18a mengajarkan kepada kita, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ayat 2 dalam Mazmur 36 yang kita dengar dan baca hari ini dicatat mengenai dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang fasik itu tidak takut sama Tuhan. Mereka menganggap berbuat dosa itu biasa-biasa saja. Tidak masalah. Ya, mereka mengisi hidup mereka dengan kesenangan dosa. Hal-hal yang bersifat kedagingan atau hawa nafsu. Ya. Sebab mereka dikatakan adalah hamba dosa. Hamba, budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Agama, Tuhan, kegiatan keagamaan hanya simbol status belaka. Padahal hatinya orang fasik itu dipenuhi dosa. Hidupnya penuh dengan kesalahan, kebencian, kejahatan. Itu semua karena mereka tidak takut, tidak hormat pada Tuhan. Masa bodoh dengan perintah Tuhan. Dikatakan di ayat 13, mereka akan jatuh, dibanting, dan tidak dapat bangun lagi. Lihat ayat 13. Mereka akan jatuh, dibanting, dan tidak dapat bangun lagi. Sungguh mengerikan, bukan? Tapi lihat ayat itu mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu sangat sabar. Tuhan menunda waktu, memberi kesempatan agar orang-orang fasik boleh bertobat. Tapi jika mereka atau orang tersebut tidak menghargai kesabaran dan kesempatan yang Tuhan berikan, maka pada waktu dan cara Tuhan hukuman akan menimpa.
Sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh hormat pada Tuhan. Jangan suka pada hal-hal berdosa. Mari kita lihat ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Apa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ini semua menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan maha baik, Tuhan maha benar, Tuhan maha setia, Tuhan maha kasih. Ya, tapi Tuhan juga maha adil. Tuhan mengasihi orang-orang, semua manusia. Tuhan peduli. Ya, tapi untuk orang yang sungguh-sungguh hormat, taat, dan mengasihi Tuhan, dikatakan Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Ya. Tetapi orang yang tidak peduli kepada Tuhan, terus-menerus hidup fasik, akhirnya Tuhan akan menghukum kejahatan itu. Kasih setia Tuhan itu tidak dapat digambarkan dengan kasih setia manusia siapapun juga. Kasih setia Tuhan itu sangat luas dan sangat sempurna. Melingkupi bumi, alam, ciptaan, dan semua isinya. Termasuk saya dan saudara. Orang-orang yang hidup dalam kasih, taat, dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan akan aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kehidupannya. Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan adalah hakim yang adil. Katakan, Tuhan adalah pembela orang benar dan pembinasa orang fasik. Saudara perhatikan ayat 11 sampai 13. Ya. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Wow, mengerikan saudara. Sudah jelas Tuhan berkata bahwa kalau kita hidup fasik terus-menerus tidak bertobat, jatuh, dibanting dan tidak ada kesempatan untuk bangun lagi. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga manusia tidak boleh hidup sembarangan. Harus hormat kepada Tuhan. Sebab kelak setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hakim yang adil itu. Hidup ini tidak hanya berhenti di dunia. Ada masa kekekalan. Di sorga atau di neraka. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan kita. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau jadi hamba dosa atau mau jadi hamba Tuhan. Hati-hati karena ada juga orang yang mengaku bahwa dia hamba Tuhan, tapi kenyataannya hidupnya penuh dosa dan kejahatan. Tuhan tidak dapat ditipu. Tuhan tahu sampai ke dasar pikiran dan hati kita. Celaka kalau kita bermain-main dan menganggap enteng Tuhan. Sekali lagi, hidup ini pilihan. Saya dan saudara mau jadi hamba Tuhan menurut apa yang Tuhan bilang atau hamba dosa, hidup semau-mau kita. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk hidup takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan itu benar, Tuhan itu adil. Tuhan mengadili dan menghukum dosa, tetapi Tuhan mengasihi, mengampuni, menerima,
Setiap orang berdosa yang mau datang kepadanya bertobat, mengaku dosa dan berubah. Ya, mau hidup berkenan di mata Tuhan. Semua orang, firman Tuhan katakan, sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Hanya melalui berita sukacita atau Injil, bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal itu bisa diberikan dengan gratis sebagai anugerah waktu seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sesudah menerima anugerah keselamatan, kita harus jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh menghargai anugerah itu. Dengan cara melakukan firman Tuhan. Sebab itu saudara, dengar dan baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Gereja sudah memfasilitasinya dengan pendalaman Alkitab clear sight setiap hari. Ya, sudah lewat itu 1 Yohanes 1, akan masuk ke 2 Yohanes. Mari saudara ikuti supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Akhirnya saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan mau supaya melalui hidup kita orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mengevaluasi diri. Selama ini apakah kita ini orang fasik? Seperti tadi ciri-ciri yang sudah kita baca, kita dengar, saya sampaikan. Atau kita ini milik Tuhan, orang benar. Apakah kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan status kita sebagai anak Tuhan? Kalau ya, bagus, lanjutkan. Bersama Tuhan kita lebih lagi bisa menjadi garam dan terang Tuhan. Tapi kalau tidak, kalau Roh Kudus, hati nurani kita mengingatkan bahwa selama ini kita masih Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, masih suka dengan hal-hal berdosa. Hari ini, gunakan kesempatan ini, jangan tunda. Bertobat, bilang Tuhan ampuni saya. Ampuni saya, lepaskan saya dari semua dosa saya. Saya mau hidup mengasihi Tuhan. Saya mau percaya kepadamu, selamatkan saya. Tolong saya mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau lagi jadi hamba dosa. Sesudah itu, kalau saudara perlu pelayanan lebih lanjut, saudara boleh hubungi kami. 567 0404. Ya, saudara, Tuhan tolong kita. Karena itu kehendak Tuhan, supaya semua orang boleh percaya dan diselamatkan. Sesudah kita menerima keselamatan, kita hargai dengan hidup melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita peduli kepada orang-orang lain. Keluarga kita, komunitas kita, dan orang-orang lain. Mari kita berdoa syafaat, berdoa untuk mereka. Agar mereka menerima anugerah keselamatan. Karena keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan. Mari kita lakukan yang baik dan benar setiap hari. Ya, menolong mereka, memberkati mereka, dan mendoakan. Minta sama Tuhan keberanian dan kesempatan untuk bisa memberitakan tentang kasih dan kuasa Tuhan melalui segala cara, melalui segala media. Banyak orang perlu Tuhan Yesus. Banyak orang perlu kepastian keselamatan. Ini saat yang tepat pada masa pandemi COVID-19. Beritakanlah kabar sukacita bahwa ada kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Baiklah saudara, Tuhan memberkati saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Amin. Kemanakah aku dapat pergi
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mempelajari Mazmur 36. Kami tahu apa yang harus kami lakukan.
Kami harus sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dengan hidup menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan kami harus sungguh-sungguh mengupayakan diri untuk menjadi garam dan terang. Berdoa bagi banyak orang, bersaksi melalui segala media supaya banyak orang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Tuhan, pakai hidup kami supaya boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Minggu lalu saudara kami Surta dan Mangunsong, Tuhan sudah memberkati dalam pernikahan kudus. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Kami berterima kasih. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi saudara kami yang sakit. Bagi saudara kami yang susah dan lemah. Bagi saudara kami yang perlu keturunan. Bagi saudara kami yang merindukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang rindu mendapat pekerjaan. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan hikmat dalam kehidupan. Sekolah, mau ujian, mau PTS. Juga Tuhan yang mau melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, kaum wanita dan kaum pria, pengerja Tuhan, pastoral Tuhan, untuk mengalami kebangunan rohani. Lebih cinta Tuhan Yesus, lebih mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah Tuhan apa yang dikerjakan supaya berhasil. Berkatilah dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Supaya anak-anak-Mu Tuhan dapat memiliki kesaksian yang baru tentang kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengadakan ibadah kami semalam Getsemani, Jumat Agung, Hari Paskah, kenaikan Tuhan ke sorga, doa 10 hari dan hari pencurahan Roh Kudus, mulai bulan April dan selanjutnya. Kami mohon hikmat. Kami mohon urapan baru, kami mohon kesatuan hati, kami mohon Tuhan supaya semuanya mendatangkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada kebangunan rohani, ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang diselamatkan. Kami mohon berkat Tuhan. Bapa, terima kasih juga pendalaman Alkitab Clearsight dapat berjalan setiap hari. Kami bersyukur dan mohon berkat Tuhan juga untuk ibadah setiap minggu. Kami bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Kami menyerahkan bangsa, negara kami, pemimpin kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada kebangunan rohani dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Curahkanlah Tuhan hujan pertobatan. Kami rindu para pemimpin kami takut, hormat pada Tuhan dan diberi hikmat. Kami rindu negeri kami bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta terorisme. Kami rindu negeri kami aman dan sejahtera karena berkat Tuhan. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat, sumber hidup kami. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau saudaraku. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, sehat, semangat, bersukacita, dan jadi pelaku firman. Amin. Sampai jumpa.